Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah dan pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita berjumpa kembali untuk sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang mulia ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab dan seorang wanita pemasak batu. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, pada suatu malam beliau bersama Aslam pembantunya berjalan menelusuri perkampungan di sekitar kota Madinah. Kemudian ketika tiba di sebuah rumah kecil, mereka mendengar suara tangis anak kecil. Mereka pun segera mendekati rumah tersebut dan mengetuk pintu. Assalamualaikum, dijawab oleh penghuni rumah. Waalaikumsalam. Siapakah di luar? Kami orang yang sedang dalam perjalanan dan ingin butuh tempat istirahat. Kemudian Umar pun bersama Aslam masuk dalam rumah tersebut, duduk, kemudian bertanya kepada seorang ibu. Ibu, tadi kami mendengar anak kamu menangis. Gerangan apa yang menyebabkannya? Apa karena sakit? Dijawab oleh ibu tersebut, bukan. Mereka menangis karena mereka kelaparan. Dari pagi mereka belum makan, dan saya sedang memasak makanan untuk mereka. Namun apa makanan sudah matang? Dijawab oleh ibu tersebut, belum, dan tidak akan pernah matang. Mereka berdua kaget. Mengapa demikian? Bukan kamu sudah memasaknya dari tadi? Mereka melihatnya pun diperlihatkan oleh ibu tersebut. Mereka berdua kaget. Ternyata yang mereka masak adalah batu. Ibu, mengapa engkau memasak batu? Kata Umar. Saya memasak batu karena saya ingin menghibur anak saya, biar saya dikira sedang memasak makan. Sampai-sampai mereka bangun dan menangis. Kemudian ibu itu berkata, ini adalah sebab karena kelalaian Umar bin Khattab, kelalaian Khalifah. Mengapa demikian? Kata Umar. Ini disebabkan mungkin karena mereka sedang duduk santai di rumah, tidak pernah melihat warganya yang kelaparan seperti saya seperti ini. Dan Umar pun berkata, dan ditegur oleh Aslam, wahai ibu, lantang sekali kau menghina kami, menghina Umar bin Khattab. Kemudian dicekal oleh Umar, ibu, terima kasih atas jamuannya. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Umar pun bergegas pergi bersama Aslam untuk menuju kota Madinah untuk mengambil gandum. Kemudian ketika masuk dalam sebuah gudang, Umar pun mengambil sebuah gandum dan ditegur oleh Aslam. Umar, apa yang kau lakukan? Saya akan memakan ini kepada ibu tadi. Baik, kalau kita akan membawanya besok. Tidak, saya akan membawanya malam ini. Biarkan saya membawanya, Umar. Tidak, biar saya yang membawanya. Apa kata orang lain, Umar, jika engkau membawa gandum ini sendiri, padahal engkau memiliki pembantu saya, yaitu Aslam? Kemudian Umar pun langsung membawanya. Akan tetapi sebelum itu Umar berkata kepada Aslam, engkau akan menjamin bahwasanya engkau akan menanggung beban kelak pada hari kiamat, menanggung pertanggungjawaban ini. Kemudian Aslam pun terdiam dan mereka berdua segera pergi ke rumah ibu tersebut. Ketika sampai, Umar mengetuk pintu. Assalamualaikum, dijawab ibu tadi dengan wajah yang kaget. Waalaikumsalam. Kemudian Umar pun dipersilakan masuk oleh ibu tersebut, dan Umar segera mengambil makanan tersebut dan memasak. Ibu, makanannya sebentar lagi matang. Bangunkan anak-anak dan segera siapkan makanan. Ibu itu membangunkan anak. Nak, bangun. Makanannya sudah siap, sudah matang. Benar, Bu. Iya, sudah siap. Anak itu segera bangun dan Umar segera memasukkan makanan itu terhadap ke mangkok, ke piring, kemudian menyerahkan makan itu. Ketika ibu itu sudah makan, Umar merasa lega bahwasanya
ibu itu sudah kenyang anak-anak. Kemudian Umar mengasih makan makanan itu berupa bukan hanya makanan tetapi mengasih juga uang. Ketika sebelum pergi Umar pamit, ibu besok temuilah Amirul Mukminin dan ibu akan bertemu dengan saya. Kemudian pada esokan harinya ibu itu menemui Umar Amirul Mukminin. Ibu itu kaget. Mengapa demikian? Karena yang ditemuinya adalah orang yang tadi malam telah memasakkan makanannya untuknya. Kemudian ibu itu meminta maaf dan memohon untuk dihukum. Tapi dijawab oleh Umar, tidak, saya yang minta maaf. Saya yang bertanggung jawab atas semua ini kepada rakyat saya. Jemaah yang dirahmati Allah, jika kita melihat kisah ini sungguh sangat luar biasa. Seorang pemimpin yang langsung terjun dari atas ke bawah, survei langsung melihat kondisi rakyatnya sedang kelaparan, sedang kemiskinan. Jika itu terjadi di zaman sekarang, maka Indonesia akan menjadi tanah dan makmur. Jemaah yang dimana Allah, firman Allah SWT menjelaskan betapa lembutnya Nabi Muhammad SAW dalam Quran surat Al-Qalam ayat 2 dan sampai dengan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang artinya, berkat rahmat Tuhanmu lah engkau Muhammad bukanlah orang gila, dan sungguh engkau benar-benar akan mendapatkan pahala yang tidak terputus, dan sungguh engkau adalah suri tauladan, engkau adalah berbudi pekerti yang luhur. Quran Al-Qalam. Dan ini adalah sifat Rasulullah SAW yang ditiru oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk betapa lemah lembutnya mereka dalam mengasihi antar sesama manusia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man yuhramil rifqa man yuhramil rifqa yuhrimil khair. Yang artinya, barang siapa yang tidak memiliki sifat lemah lembut, maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Tentunya ini sangat pasti, jika orang tersebut berbuat baik, maka akan mendapatkan kebaikan. Akan tetapi jika mereka berbuat buruk, maka akan mendapatkan keburukan. Jemaah yang dirahmati Allah, semoga dengan dihadirkannya kisah ini membuat kita sadar, membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.